Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas beda. Good morning viewers. I news back to accompany you with the latest news. The hot and mass actually. With me, Adelinda Nurjana and Ubud Fatima. That on November 16, 2019. Now, Mantu of Tasikmalaya City provides new facility that can record the fingerprint of each student at Mantu of Tasikmalaya City. This new facility collects the fingerprint of every student, make a router with fingerprint every time they enter and return to school. But the presence of fingerprint raises the pros and cons of the student Mantu students in Tasikmalaya City. For more information, my colleague Risa Amalia Solihah and Ahmad Fauji Lubis will be presenting at the location. Okay, Risa, please to convey the information that you get. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Mandua Kota Tasikmalaya, yang dimana sekolah ini merupakan telah menggunakan fasilitas fingerprint selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Langsung saja agar kita mengetahui bagaimana cara kerja dari fingerprint di Mandua Kota Tasikmalaya ini, saya akan mewawancarai salah satu seorang murid, yaitu Tiara Nur Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara sedang sibuk? Maukah kamu saya wawancarai mengenai fingerprint di Mandua Kota Tasikmalaya? Boleh. Mengenai fingerprint, bagaimana pendapat Tiara tentang berlakunya fingerprint di Mandua Kota Tasikmalaya? Menurut saya berlakunya fingerprint di Mandua Kota Tasikmalaya itu sia-sia, karena fingerprint di sekolah ini tidak berfungsi dengan maksimal. Tidak maksimal karena selain diberlakukannya fingerprint, absen manual pun masih diberlakukan. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pendapat Tiara mengenai berlakunya fingerprint tapi masih berlakunya absen manual? Ya, seperti yang kayak saya katakan tadi, sia-sia. Jadi di sini fingerprint itu tidak berfungsi dengan baik karena banyak sekali kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi pada fingerprint tersebut, sehingga harus beberapa kali diperbaiki, sehingga itu menghambat siswa untuk melakukan fingerprint itu sendiri dan malah harus menggunakan absen manual. Pernahkah Tiara mengalami kendala saat menggunakan fingerprint tersebut atau mendengar keluhan dari teman-teman? Saya pribadi pernah mendengar keluhan dari teman-teman, khususnya teman sekolah saya. Dia pernah mengalami kesalahan teknis fingerprint, yang mana dia fingerprint yang keluar itu bukan namanya dia, tapi nama orang lain yang keluar dalam fingerprint tersebut. Dan juga ada satu lagi, pernah ada kesalahan teknis fingerprint yang mana kita sudah melakukan fingerprint tetapi tidak tercatat dalam fingerprint tersebut. Mengenai biaya, bagaimana pendapat Tiara sebagai siswa yang harus membayar biaya fingerprint yang relatif agak tinggi gitu per tahun? Bagaimana? Saya merasakan itu sangat membebani untuk saya, dan juga banyak teman-teman saya juga yang terlambat atau ada juga yang kurang mampu untuk bisa melunasi biaya fingerprint tersebut. Terima kasih atas waktunya, kamu telah meluangkan wawancara seperti ini. Terima kasih. Begitulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Risa Amalia dan rekan saya Ella Latifah pamit undur diri melaporkan. Okay, thanks, Risa, for the information. Can I? We turn the follow Ahmad. Okay, Ahmad, please submit the information
that you get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di Madrasah Aliyah Negeri 2 yang dimana telah melakukan fasilitas fingerprint. Dan di sebelah saya ini adalah mesin untuk fingerprint. Are you sure about that? Ya, dan sekarang saya akan mewawancari operator tentang fingerprintnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Pak Agung selaku operator dari fingerprint. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ya. Saya ingin bertanya tentang fingerprint. Bagaimana latar belakang berlakukannya fingerprint di Mandua? Latar belakangnya pertama satu untuk memudahkan guru dan siswa untuk melakukan absensi. Kedua biar tidak terjadi dualisme antara perbedaan pendapat antara guru dan siswa apakah sudah mengabsen ataupun tidak, apakah beliau hadir ataupun tidak. Yang ketiganya agar bisa mendapat laporan orang tua tentang kehadiran anak di sekolah. Ya, yang kedua, mengapa fingerprint diberlakukan padahal absensi manual masih ada di bawah? Nah, absensi manual itu lebih mudah untuk dicurangi sebenarnya. Berbeda dengan absensi fingerprint. Kalau absensi fingerprint relatif lebih susah. Kalau absensi manual mungkin anak-anak bisa titip tanda tangan atau bisa titip absen. Nah, tetapi kalau absensi fingerprint mau tidak mau anak harus tidak bisa menitipkan jarinya kepada temannya. Berikutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang fingerprint? Ya, kalau menurut saya cukup membantu memberikan laporan kepada baik kepada siswa, kepada guru maupun kepada orang tua siswa. Itu lagi. Kan di pihak sekolah telah mengeluarkan aplikasi ya Pak? Apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan maksimal? Kalau misalkan ini, kalau saya udah jalan, tinggal bagaimana anak-anak ini udah install semua belum? Soalnya informasinya udah ada nih. Kalau misalkan udah lihat kayak gini, ini kehadirannya sudah terekap dari mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan sekarang. Yang terakhir Pak, bagaimana solusi pihak sekolah terhadap siswa yang gagal dalam fingerprint? Nah, solusinya seperti adik-adik lihat di sana ada kotak untuk surat gagal fingerprint. Jadi adik-adik tinggal masukkan suratnya, ditandatangani oleh wali kelas atau ditandatangani oleh BK seperti itu. Nanti dimasukkan di aplikasinya, nanti tidak masuk ke dalam seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Mohon maaf telah mengganggu waktu kita. Tidak apa-apa. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai fingerprint di Mandua, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya kembali ke studio. Thank you. See you tomorrow and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas beda.